Halo adik-adik, perkenalkan nama saya Elsie Anggia Nurinsani. Di sini kita akan belajar kimia dengan materi elektroplating atau penyepuhan logam. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya mau nanya dulu nih, manakah cincin emas yang asli? Nah, di sini ada kedua cincin yang terbuat dari emas, tapi apakah kalian bisa membedakannya? Manakah cincin emas yang terbuat dari emas murni dan manakah cincin emas yang terbuat dari emas campuran atau bisa juga disebut dengan emas yang palsu? Keduanya tampak sama ya, karena dari warnanya hampir mirip, namun bagaimana kita cara untuk membedakannya? Manakah yang asli, manakah yang palsu? Di sini kita punya jawaban, di mana yang asli itu di sebelah kiri, dan yang palsu itu di sebelah kanan. Nah, cara untuk menentukan manakah yang asli dan manakah yang palsu, salah satu caranya dengan menambahkan reaksi asam. Nah, di sini asam yang digunakan adalah asam nitrat. Asam nitrat merupakan salah satu jenis asam kuat. Caranya untuk mengidentifikasi mana cincin emas yang asli dan mana cincin emas yang palsu, maka akan menunjukkan warna yang spesifik. Di mana jika cincinnya itu berubah menjadi hijau, maka si cincinnya itu terdapat campuran besi dan cincinnya berubah menjadi warna putih susu, itu terdapat campuran perak, dan cincinnya berubah menjadi warna kuning, itu terdapat suatu campuran kuningan. Nah, kalau misalnya cincin emas yang murni bagaimana? Cincin emas yang murni, dia tidak menunjukkan perubahan warna, jadi tetap warnanya itu tidak berubah. Nah, ini salah satu cara untuk membedakan mana cincin emas yang asli dan mana cincin emas yang palsu atau cincin emas ini tidak murni terdiri dari emas saja, namun terdiri dari zat-zat yang lainnya. Lalu, bagaimana sih cara untuk melapisi besi atau perak atau kuningan dengan emas agar sifatnya itu dari besi, perak, dan kuningan itu tidak terlihat? Artinya dia sama tampaknya dengan emas yang asli. Nah, kita di sini mengenal istilah electroplating atau penyepuhan logam. Kita sering sekali ya menjumpai benda-benda yang sekitar rumah kita itu mudah berkarat. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan konsep electroplating, di mana sendok yang berkarat ini, pisau yang berkarat, garpu yang berkarat ini, agar tidak mudah berkarat, maka kita akan tambahkan atau kita akan lapisi dengan suatu logam yang tidak mudah untuk berkarat. Kita mengenalnya itu dengan stainless steel. Ini adalah salah satu contoh sendok yang terbuat dari besi yang dilapisi dengan stainless steel atau juga sendok bisa terbuat dari perak dilapisi dengan stainless steel. Jadi ini tidak mudah untuk berkarat. Apa itu electroplating? Electroplating atau bisa kita sebut juga dengan penyempuhan adalah proses pelapisan logam dengan logam menggunakan bantuan arus listrik sehingga kualitas dari logam pelapis dimiliki oleh logam yang dilapisi. Electroplating ini menggunakan prinsip dari sel elektrolisis, di mana sel elektrolisis itu merupakan sel elektrokimia yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia atau reaksi kimia. Ini adalah contoh dari sel elektrolisis. Untuk beberapa komponennya, kita akan bahas di slide selanjutnya. Ini merupakan rangkaian dari elektrolisis atau sel elektrolisis yang komponennya itu sebagai berikut. Yang pertama ada elektroda. Elektroda berupa pelat logam yang terdiri dari dua, yaitu ada katoda dan juga anoda yang dihubungkan dengan kawat ini ke kutub-kutub yang ada di sekitar power supply ini. Untuk katoda itu berkutub negatif dan untuk yang anoda itu berkutub positif. Di mana katoda dan anoda adalah tempat untuk berlangsungnya reaksi redoks, di mana
Reaksi di katoda ini berlangsung reaksinya itu reduksi, dan untuk reaksi yang terjadi di dalam anoda itu reaksinya oksidasi. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengingatnya, kita punya singkatan nih, di mana kita punya KRAO, K itu adalah katoda, R itu adalah reduksi, A anoda, dan O adalah oksidasi. Jadi untuk mengingat di dalam reaksi redoks pada anoda dan katoda itu cukup mengingat dengan kata-kata KRAO. Lalu untuk mengingat kutubnya bagaimana? Kita juga punya singkatan, di mana ada singkatan KNAP, katoda negatif dan anodanya positif. Nah, itu yang pertama ada elektroda, dan yang kedua ada power supply. Ini adalah power supply. Power supply berfungsi sebagai pembangkit listrik atau sebagai sumber listrik. Selanjutnya, kita memerlukan juga elektrolit, di mana elektrolitnya itu bisa dalam bentuk larutan, bisa juga dalam bentuk lelehan. Nah, di dalam electroplating, nanti kita akan bahas jenis elektrolit yang kita gunakan itu harus seperti apa. Kita perhatikan untuk prinsip kerja dari electroplating ini yang menggunakan prinsip dari elektrolisis. Yang pertama, di sini ada power supply yang berfungsi sebagai sumber listrik. Listrik ini akan mengalir dari kutub yang positif ke kutub yang negatif yang ditandai dengan adanya elektron yang bergerak. Elektron-elektron ini akan ditangkap oleh ion-ion atau spesies-spesies yang berada di dalam katoda. Nah, karena dia wujudnya adalah larutan, tentunya di dalam elektrolit ini terdapat H2O, terdapat AuNO3 itu kalau misalnya kita uraikan ada AU3+, ada NO3- ya, dan seterusnya. Reaksi yang terjadi ini akan didekati oleh spesies-spesies yang ada di dalam larutan ini. Nah, karena katoda ini kutubnya negatif, tentunya dia akan didekati oleh muatannya yang positif. Jadi dia AU3+ ini akan mendekati ke plat yang ada di katoda ini, mendekati logam Fe, sedangkan NO3- juga akan mendekati ke anoda. Nah, tentunya AO3+ itu akan bersaing dengan H2O. Siapakah yang akan menang? Yang mengalami reaksi reduksi ini dilihat dari deret volta. Kalau misalnya reaksi reduksi itu potensial reduksinya yang harus lebih besar. Terus kalau misalnya AU3+ yang mengalami reduksi, maka dia akan menghasilkan endapan emas di sini yang akan melapisi si Fe itu. Lalu kalau misalnya di dalam anoda itu berupa NO3-, apa yang akan terjadi? Kita akan bahas di reaksi selanjutnya. Untuk reaksi lebih lanjutnya, kita akan bahas secara detail di bagian ini. Nah, di sini kita punya kaidah di mana pada katoda reaksinya itu hanya bergantung pada jenis kation yang bersumber dari larutannya itu atau dari lelehannya. Nah, karena di sini bentuknya itu adalah larutan, maka kita akan ionisasi terlebih dahulu. Di mana ada AuNO3 ini, AuNO3 tiga kali ini kita akan uraikan. AuNO3, kita tulis ya wujudnya. Wujudnya itu aqueous, dia akan terionisasi menjadi AU3+ ditambah dengan NO3-. Nah, seperti ini ya, dia akan terionisasi. Di dalam kaidahnya itu dia akan bergantung pada jenis kationnya. Kation adalah ion yang bermuatan positif, ini ya. Sehingga reaksinya itu dia akan didekati oleh AU3+. Nah, karena dia wujudnya itu adalah larutan, sehingga di sini juga akan ada spesies air, H2O. H2O dan AO3+ ini akan bersaing. Siapa yang akan mengalami reaksi reduksi? Dengan bantuan deret volta, kita bisa tahu
bahwa siapa yang memiliki potensial elektroda yang paling besar itu adalah AU. Karena AU ini yang paling kanan. Kalau misalnya paling kanan, dia itu berarti mudah untuk mengalami reaksi reduksi. Sehingga reaksi di dalam katoda ini kita bisa dapatkan di mana AU ini mengalami reaksi reduksi menjadi AU ya. Di sini kita tangkap 3 elektron berubah menjadi AU. AU-nya berupa solid. Jadi nanti ketika reaksi berlangsung, AU3+ itu akan berubah menjadi AU. Di sini timbul endapan emas. Lama-kelamaan dia akan menutupi semua lapisan dari Fe ini. Nah, makanya terjadi electroplating. Seperti itu untuk reaksi di katoda. Untuk reaksi di anoda, kita cermati dari reaksi berikut ini. Tetap sama ya, kita akan mengionisasi dari larutannya itu AU, NO3, 3, aqueous karena dia adalah wujudnya larutan, berubah menjadi AU3+, ditambah dengan NO3-. Nah, di sini ya, otomatis di dalam anoda, spesies-spesies yang mendekatinya itu adalah NO3- dan H2O. Nah, kita punya aturan nih, di mana di dalam reaksi di anoda itu, dia bergantung pada jenis anoda dan anionnya. Kita lihat dulu nih dari anoda yang digunakannya. Anoda yang digunakannya itu adalah AU. Berarti AU ini adalah elektroda yang bersifat inert, artinya dia itu tidak mudah untuk bereaksi. Bahkan dia tidak bisa untuk bereaksi. Nah, bagaimana caranya ketika AU ini tidak bereaksi? Kita lihat di ion-ion yang di sekelilingnya. Ion-ion di sekelilingnya itu atau spesies-spesies yang ada di sekitarnya itu ada air, ada NO3-. Nah, di sini karena kita berpacu pada anion, maka NO3- yang kemungkinan yang akan mengalami reaksi oksidasi. Yang mengalami reaksi oksidasi berarti NO3-. Tapi NO3- ketika dilihat dari kaidah ini, dia berasal dari sisa-sisa asam oksi. Sehingga yang akan teroksidasi itu bukan NO3-nya, tapi air. Ya, maka kita bisa tahu di sini reaksi di anodanya itu adalah air ya. Berarti di sini ada H2O, liquid berubah menjadi O2 dulu ya. Oksigen, gas, ditambah dengan H+ ya. H+-nya itu ada 4 ya, karena kita di sini tambahkan 2. Nah, karena ini di sini muatannya harus netral, maka di sebelah kanan harus tambahkan 4 elektron. Jadi untuk di reaksi di anoda ini tidak akan menimbulkan emas, tapi dia justru akan ada gelembung-gelembung oksigen di dalamnya. Seperti itu ya untuk reaksi di anoda. Untuk reaksi lebih lengkapnya seperti ini. Tadi di katoda itu akan ada AU3+ yang akan tereduksi menjadi AU ya, padatan AU. Di sini AU solid dan di anoda ada H2O ya, 2 H2O yang mengalami reaksi oksidasi, menghasilkan oksigen, gas oksigen, ditambah dengan 4H+, aqueous ditambah dengan 4 elektron. Nah, ini adalah reaksi yang terjadi pada pelapisan Fe atau besi menggunakan emas. Jadi di anodanya itu akan ada gelembung-gelembung gas oksigen, sedangkan di katodanya ini akan ada lapisan-lapisan emas yang menutupi si Fe itu. Maka terjadilah Fe ini dilapisi oleh emas. Semakin lama, Fe ini akan tertutupi oleh emas seutuhnya.
Untuk konsepnya atau materi dari electroplating sudah cukup, mari kita lanjutkan ke latihan. Di dalam latihan ini, kita baca dengan baik-baik. Kunci yang terbuat dari besi dilapisi dengan perak atau Ag melalui proses electroplating. Berikut ini pernyataan yang benar berkaitan dengan proses electroplating tersebut kecuali. Jadi, di sini kita akan mencari jawaban yang salah yang berkaitan dengan electroplating. Yang pertama, kita analisis dari option yang A, menggunakan arus listrik yang searah. Di dalam elektrolisis itu menggunakan arus listrik yang searah, yaitu DC. Ya, jadi untuk jawaban yang A itu adalah salah. Kita akan mencari jawaban yang salah yang berkaitan dengan electroplating. Untuk jawaban A ini sesuai dengan proses electroplating namun tidak sesuai dengan jawaban yang diminta. Untuk B, kunci diletakkan pada kutub yang negatif. Kutub yang negatif itu tadi adalah katoda. Nah, katoda ini berfungsi sebagai kutub yang atau elektroda yang digunakan untuk logam yang akan dilapisi. Jadi benar ini jawabannya, tapi jawabannya salah, bukan yang diminta. Untuk C, katoda yang digunakan dapat berupa Ag. Bukan, justru kalau misalnya Ag ini bertindak sebagai anoda. Seharusnya yang di katoda itu adalah yang Fe. Jadi ini jawabannya betul ya, jawaban yang diminta karena dia tidak sesuai dengan proses electroplating. Namun kita masih punya option D dan E. KCN ditambahkan ke dalam larutan. KCN itu adalah suatu garam, dia tidak berfungsi sebagai katoda dan sebagai anoda, namun KCN ini berfungsi untuk memperhalus pori-pori dari besi yang dilapisi oleh emas tadi. Jadi dengan adanya KCN ini betul ya, dia ada prosesnya di dalam electroplating. Jadi bukan jawaban yang diminta. Lalu yang E, larutan yang digunakannya itu adalah perak nitrat. Nah, perak nitrat ini kan elektrod yang digunakan, dia harus mengandung logam yang melapisinya. Logam yang dilapisinya itu Fe, dan yang melapisinya itu adalah Ag. Maka larutannya juga harus mengandung Ag. Maka ini betul dengan proses elektrolisis, namun jawabannya itu adalah salah. Seperti itu ya cara mengerjakan soal-soal electroplating. Untuk tugas, sebagai refleksi dari pertemuan hari ini, saya meminta kalian untuk membuat rangkaian electroplating menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar. Buat sekreatif mungkin dengan bahan-bahan yang ada saja. Ya, tidak usah dengan memaksakan diri membuat yang menggunakan lempengan emas yang asli atau yang sebagainya. Kita gunakan yang ada saja. Lalu, publikasikan hasil percobaan yang dilakukannya itu ke dalam media sosial, baik Instagram, Facebook, Twitter, atau TikTok bahkan. Itu boleh berupa foto atau berupa video. Dibuat sekreatif mungkin. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.